Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lisnawati dengan NIM 24042120031 dari program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya menentukan panjang ikatan, kemudian sudut ikatan dan sudut dihedral dari suatu senyawa, yaitu senyawa hidroksiprolin dengan menggunakan software Avogadro dan Orca. Tugas ini ditujukan sebagai proyek UAS mata kuliah Kimia Komputasi yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Nenden Fauziah MSI. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih itu senyawa hidroksiprolin. Nah, senyawa hidroksiprolin atau C5H9NO3 ini merupakan asam amino hasil modifikasi asam amino prolin yang dikatalisis oleh enzim prolin 4-hidroksilase pada proses post-translasi protein. Selanjutnya, dalam menentukan panjang ikatan, kemudian sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa hidroksiprolin ini, tentunya ada beberapa software yang digunakan. Nah, di antaranya yang pertama ada Molview, yang kedua ada Avogadro, kemudian yang ketiga ada Microsoft Excel, yang keempat Orca, yang kelima Notepad, dan yang terakhir ada Command Prompt. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Molview. Aplikasi Molview itu apa sih? Aplikasi Molview itu merupakan suatu aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memvisualifikasi suatu senyawa. Nah, di aplikasi Molview ini kita akan melihat informasi mengenai senyawa hidroksiprolin, kemudian nanti juga kita akan mendownload mol file dari senyawa hidroksiprolin tersebut. Nah, untuk caranya yaitu kita buka dulu aplikasi Google, kemudian di kolom pencarian seperti pada gambar di sebelah kiri, di situ kita tuliskan Molview, kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, di situ langsung saja kita klik tulisan Molview seperti pada gambar. Selanjutnya, setelah kita klik di bagian Molview tadi, nah maka akan muncul seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, di situ langsung saja kita klik di bagian Close Pop-up. Nah, setelah kita klik close pop-up tersebut, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, pada gambar sebelah kanan ini merupakan tampilan awal dari Molview. Kemudian di situ sudah terdapat struktur dari senyawa kafein. Tetapi karena di sini kita akan mengkomputasi senyawa hidroksiprolin, maka di kolom pencarian kita tuliskan saja hidroksiprolin seperti pada gambar. Selanjutnya, setelah kita tuliskan hidroksiprolin di kolom pencarian, nah maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, ini merupakan struktur dari senyawa hidroksiprolin. Kemudian, sekarang kita akan melihat informasi dari senyawa hidroksiprolin ini. Caranya yaitu seperti pada gambar sebelah kanan. Yang pertama kita klik tools, kemudian di bagian chemical data kita klik informasi card seperti pada gambar. Selanjutnya, setelah kita klik informasi card tadi, nah maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, ini merupakan informasi-informasi mengenai senyawa hidroksiprolin. Kemudian, setelah itu kita akan mendownload mol file dari senyawa hidroksiprolin. Caranya yaitu seperti pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama kita klik tools, kemudian di bagian export kita klik mol file. Nah, maka akan terdownload otomatis. Selanjutnya, yang kedua kita buka aplikasi Avogadro. Nah, di mana pada layar ini merupakan tampilan dari aplikasi Avogadro. Kemudian di aplikasi Avogadro ini kita akan membuka mol file yang telah kita download tadi di Molview. Caranya yaitu yang pertama kita klik open seperti pada gambar. Selanjutnya, setelah kita klik di bagian open tadi, nah maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, di situ di bagian download terdapat file hidroksiprolin. Nah, itu merupakan file yang udah kita download tadi di Molview. Kemudian langsung saja kita klik open. Nah, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, itu merupakan struktur dari senyawa hidroksiprolin.
Selanjutnya di aplikasi Avogadro ini yang pertama kita akan menentukan bond property seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, caranya yaitu kita klik view, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik bond properties. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan ini terdapat beberapa informasi mengenai senyawa hidroksiprolin. Nah, di antaranya ada tipe, kemudian star atom, N atom, dan lain sebagainya. Kemudian untuk senyawa hidroksiprolin ini memiliki jumlah bond properties sebanyak 18 bond properties. Selanjutnya yang kedua kita akan menentukan angel properties. Untuk caranya sama saja seperti di bond properties, yaitu kita klik view, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik angel properties seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti di gambar sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan ini terdapat beberapa informasi mengenai angel properties seperti star atom, vortex, dan N atom. Kemudian untuk senyawa hidroksiprolin ini memiliki jumlah angel properties-nya yaitu sebanyak 32 angel properties. Selanjutnya, setelah kita menentukan bond properties dan angel properties, di sini kita akan menentukan torsion properties. Nah, caranya yaitu sama saja kita klik view, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik torsion properties seperti pada gambar di sebelah kiri. Kemudian setelah itu maka akan muncul tampilan seperti di gambar sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan ini merupakan torsion properties dari senyawa hidroksiprolin. Kemudian untuk senyawa hidroksiprolin ini memiliki jumlah torsion properties sebanyak 50 torsion properties. Selanjutnya kita buka aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang mana di aplikasi Microsoft Excel ini untuk panjang ikatan, kemudian sudut ikatan dan sudut dihedral dari senyawa hidroksiprolin tadi yang udah kita tentukan di Avogadro, nah kita semua inputkan atau masukkan ke dalam Microsoft Excel ini. Kemudian untuk menuliskan star atom sampai N atomnya itu kita tuliskan di dalam satu kolom seperti pada tampilan di layar. Selanjutnya, setelah kita selesai input semua data ke dalam Microsoft Excel, di sini kita langsung saja buka aplikasi yang keempat, yaitu aplikasi Orca. Nah, untuk membuka aplikasi Orca ini, kita tidak bisa membukanya langsung, tetapi kita buka melalui Avogadro. Caranya yaitu, kita buka aplikasi Avogadro, kemudian kita masukkan mol file yang tadi. Nah, setelah itu, kita klik di bagian extension, kemudian kita klik Orca, kemudian kita klik generate Orca input. Nah, yang mana akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, setelah muncul tampilan tersebut, maka semua datanya kita blok, kemudian kita copy, nanti kita masukkan ke dalam Notepad. Selanjutnya, di sini kita buka aplikasi Notepad. Nah, yang mana data dari Orca tadi yang udah kita blok, kita masukkan di Notepad ini. Kemudian, di data ini terdapat kode-kodenya yaitu RHF, spasi SP, spasi DF2, strip SVV. Nah, kode ini nanti akan kita ganti. Selanjutnya, tadi kita akan mengganti kodenya. Nah, kita akan ganti seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Nah, diganti dengan B3LYP, spasi 6 strip 31G dalam kurung D, spasi OPT, spasi FLEQ. Nah, B3LYP itu apa sih? B3LYP itu merupakan salah satu teori DFT, kemudian 6 strip 31G dalam kurung D itu merupakan basis setnya, kemudian OPT merupakan perintah optimasi, dan yang terakhir FLEQ itu merupakan perintah perhitungan frekuensi. Nah, setelah diganti kode tersebut, maka langsung saja file tersebut kita save, kemudian kita beri nama file tersebut dengan hydroxyprolin.inp, dan untuk tipe dari file tersebut kita pilih all file seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya, di sini kita akan membuka aplikasi Command Prompt. Nah, tampilan awal dari aplikasi Command Prompt ini yaitu seperti pada gambar di sebelah kiri. Kemudian di tulisan yang paling bawah kita ketikkan saja D.2 Enter. Nah, setelah itu maka akan muncul seperti gambar di sebelah kanan. Setelah itu kita tuliskan lagi dir, kemudian kita enter. Kemudian setelah ada tulisan hidroksiprolin, berarti file yang kita save tadi sudah terdeteksi. Kemudian di bawahnya kita tuliskan lagi C hadir hidroksiprolin, kemudian kita enter lagi. Nah, kemudian
tuliskan lagi di bawah setelah tanda lebih besar, itu kita tuliskan orca spasi hidroksiprolin.inp spasi lebih besar spasi hidroksiprolin.out. Nah, yang terakhir maka setelah itu kita enter akan muncul tanda seperti strip kayak gitu. Nah, jika proses comment prompt sudah selesai, maka di tanda strip itu akan ada tulisan hidroksiprolin. Selanjutnya, setelah selesai proses di comment prompt tadi, nah langsung saja kita buka file folder seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, di situ terdapat beberapa file yang telah selesai kita proses di comment prompt tadi. Kemudian, jika kita ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan di comment prompt tadi, maka kita klik saja bagian hydroxyproline.out seperti pada gambar di sebelah kiri. Kemudian, setelah itu akan muncul seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, di situ tertera bahwa proses di comment prompt tadi membutuhkan waktu selama 2 jam 18 menit 26 detik. Selanjutnya di sini kita akan buka salah satu file yang kita tadi telah output datanya di comment prompt. Nah, yang akan kita buka yaitu file hydroxyproline.xyz. Nah, caranya yaitu langsung saja kita pindahkan file tersebut ke dalam Avogadro. Nah, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Setelah kita masukkan struktur di Avogadro ini, nah selanjutnya kita klik lagi bagian view, kemudian kita klik bagian properties, kemudian kita klik di bond properties, seperti pada gambar. Selanjutnya, setelah kita klik di bagian bond properties, nah maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk start atom sampai end atomnya itu tidak selalu berurutan, posisinya seperti di bond properties yang awal. Nah, misalkan di gambar sebelah kiri itu di bond nomor 6 ada C3O1 yang sudah dikotaki dengan warna merah, tetapi jika di bond properties yang awal di gambar sebelah kanan itu O1C3-nya itu berada di bond nomor 1. Nah, kemudian untuk nilai literaturnya dari O1C3 itu yaitu 1,42378. Kemudian untuk nilai komputasinya yaitu 1,42544. Setelah kita mengetahui bond properties, di sini kita lanjut ke angel properties. Nah, yang mana tampilan gambar di sebelah kiri ini merupakan tampilan dari angel properties. Kemudian di angel properties juga untuk star atom sampai end atomnya posisinya tidak selalu sama, tetapi kebetulan di angel properties nomor 1 ini untuk star atom sampai end atomnya sama seperti angel properties yang awal. Bisa kita lihat sendiri di gambar. Selanjutnya di sini kita akan menentukan torsion properties. Nah, yang mana tampilannya yaitu seperti pada gambar di sebelah kiri. Kemudian di atom 1 sampai atom 4-nya itu posisinya tidak selalu sama seperti di torsion properties yang awal. Kemudian untuk nilai literatur dan komputasinya juga berbeda seperti pada gambar. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan persen error dan persen deviasi. Nah, yang mana rumusnya dari persen error yaitu sama dengan, kemudian dalam kurung literatur dikurangi komputasi, per literatur dikali 100. Kemudian untuk persen deviasi, rumusnya yaitu sama dengan STDEV dalam kurung literatur titik 2 komputasi, seperti pada gambar. Yang pertama di sini kita akan menentukan persen error. Nah, langsung saja kita masukkan rumus persen error seperti pada gambar di sebelah kiri. Kemudian setelah dimasukkan kita klik enter. Nah, maka akan muncul hasil seperti pada gambar di sebelah kanan. Kemudian langsung saja kita arahkan kursor kita di nilai persen error yang pertama. Kemudian simpan di kanan bawah, kemudian setelah muncul kayak tanda plus gitu, lalu kita tarik saja ke bawah, nah maka akan muncul nilai masing-masing dari persen error. Yang kedua, di sini kita akan menentukan persen deviasi. Nah, yang mana rumusnya langsung saja kita masukkan seperti pada gambar di sebelah kiri. Setelah itu kita klik enter, maka akan muncul hasil persen deviasi seperti pada gambar di sebelah kanan. Kemudian untuk menentukan persen deviasi selanjutnya, arahkan saja kursor kita di sebelah kanan bawah kolom pertama hasil persen deviasi. Kemudian kita tarik ke bawah, nah maka akan muncul nilai dari masing-masing persen deviasi seperti pada gambar. Mungkin untuk informasi mengenai bagaimana cara menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa hidroksiprolin dicukupkan sampai di sini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.